Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1075 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1075. One Piece Chapter 1075 mendapatkan judul Lab Phase Death Game, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti permainan kematian Lab Phase. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six yang saat ini sudah dibajak oleh Vegapunk. Diperlihatkan Vegapunk yang bertemu dengan para Gorosei. Nah, yang menariknya adalah wajah para Gorosei hanya diperlihatkan siluetnya saja. Pertemuan tersebut pasti berlangsung antara 20 sampai 30 tahun yang lalu. Dan seharusnya saat itu para Gorosei terlihat jauh lebih muda dari sekarang. Jika saat itu penampakan para Gorosei masih sama dengan sekarang, itu artinya ada sesuatu yang spesial dari mereka berlima. One Piece Chapter 1075 diawali dengan memperlihatkan Sokka yang mencoba untuk menghubungi Pythagoras. Dia bertanya mengenai ledakan yang barusan terjadi di tempat Pythagoras berada. Sokka terus mencoba menghubunginya, namun sama sekali tidak ada respon dari Pythagoras. Sokka berpikir jika ledakan yang terjadi merupakan sebuah kecelakaan. Dia lalu memerintahkan Denden Mushi CCTV alias Kameko untuk memantau secara lebih detail area di Menara C. Dan betapa kagetnya Sokka setelah dia melihat ada bayangan seseorang di area tersebut. Namun dengan cepat sosok misterius itu menghancurkan Kameko dan walhasil kembali terjadi ledakan di area tersebut. Sokka sempat terkejut melihatnya, dan akibat serangan tadi, Kameko menjadi rusak, sehingga monitor saat ini tak bisa lagi memperlihatkan kondisi yang terjadi di Menara C. Luffy tiba-tiba berdiri sambil memegangi headphone miliknya. Zoro bertanya pada Luffy apa yang sebenarnya sedang terjadi. Luffy ingin bertanya pada Sokka yang dia panggil dengan sebutan si Helm. Luffy menyadari jika ada sesuatu yang aneh dengan headphone miliknya. Karena tiba-tiba semua komunikasi terputus dan Luffy tak bisa mendengar suara siapapun lagi di telinganya. Shin kemudian berpindah ke Menara A lantai 3. Di ruangan tersebut diperlihatkan grup yang berisikan Nami, Brook, dan Edison yang sedang mencari keberadaan dari Vegapunk. Di ruangan tersebut, Nami menemukan banyak perhiasan yang tersimpan di dalam kotak kaca. Mata Nami langsung berubah menjadi lope-lope dan dia ingin memiliki semuanya. Edison berkata jika perhiasan tersebut sangatlah mahal dan dia tak akan memberikannya pada Nami begitu saja. Bro kemudian berkata karena mereka semua akan pergi meninggalkan pulau sehingga tak akan jadi masalah jika mereka membawa perhiasan tersebut. Edison merasa hal itu benar juga, namun dia tiba-tiba mengatakan otak Brook sepertinya sudah koslet. Lalu tanpa Edison sadari, Nami si kucing garong telah memasukkan semua perhiasan tersebut ke dalam karung. Dan karena sangat berat, Nami meminta Edison untuk membantu membawanya. Edison terkejut dan menolak perintah Nami karena tujuan utama mereka saat ini ialah untuk mencari Vegapunk asli. Akhirnya Nami memutuskan untuk meninggalkan karung berisi perhiasan tersebut dan meminta Edison untuk melewati tempat ini lagi ketika mereka kembali ke ruang kontrol. Edison lalu mengatakan jika perhiasan itu adalah berlian buatan. Mendengar hal itu, Nami langsung kaget dan matanya berubah menjadi beri. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Edison kebingungan melihat mata Nami yang seperti itu. Mereka bertiga lalu kembali melanjutkan untuk mencari Vegapunk asli. Shin kemudian berpindah ke Menara A lantai 2. Diperlihatkan grup yang berisikan Chopper, Robin, dan juga Atlas. Chopper sedikit kaget saat mengetahui ternyata wajah Atlas hanyalah topeng. Atlas selalu menjelaskan jika dia bisa merubah wajahnya sesuka hatinya. Tiba-tiba, Robin melihat sesuatu dan berpikir jika itu adalah Vegapunk. Namun ternyata yang dilihat oleh Robin adalah organoid. Atlas menjelaskan jika itu adalah organ manusia buatan dan merupakan teknologi penting untuk masa depan. Chopper sangat kagum ketika Vegapunk ternyata dapat membuat organ manusia buatan. Robin kembali nyeletuk. Dia mengira jika organ itu adalah bagian tubuh milik Vegapunk yang dimutilasi.
Chopper pun menangis ketakutan saat mendengar dark jokes dari Robin tersebut. Scene kemudian berpindah ke ruang kontrol yang berada di lantai 4. Luffy masuk ke dalam ruang kontrol untuk meminta penjelasan pada Sokka. Di sisi lain, Sokka mencoba berkomunikasi dengan Edison, namun sinyalnya memang sudah terputus. Luffy bertanya pada Sokka karena dia tak bisa mendengar suara apapun lagi melalui headphone miliknya. Padahal Luffy yakin tak merusak headphone-nya dan dia tak membentur apapun. Sokka hanya terdiam. Luffy dan Sokka melihat monitor di area laboratorium yang mati satu persatu, dan Luffy terlihat kebingungan. Sokka lalu berkata pada Luffy jika ada orang lain selain mereka yang saat ini berada di laboratorium. Luffy pun kaget saat mendengarnya. Scene kemudian berpindah ke Menara B lantai 2. Diperlihatkan grup yang berisikan Sanji, Jinbe, dan juga Tante Stacy. Sanji tak pernah mengira jika dia bisa berlayar bersama Tante Stacy. Dia juga menyadari jika Stacy juga datang ke pesta teh milik Big Mom. Saking engasnya, si nomor 4, Sanji ingin Stacy memanggilnya dengan sebutan anjing. Stacy memperbolehkannya asalkan Sanji bisa menemukan keberadaan dari Vegapunk yang asli. Di sisi lain, Jinbe memperhatikan ruangan yang saat ini sedang mereka lewati, dan dia terkesima karena ruangannya sangatlah besar. Stacy menjelaskan jika di sini adalah area pembuatan senjata, dan mereka dilarang untuk merusak apapun di tempat ini. Scene kemudian berpindah ke Menara C lantai 3. Diperlihatkan grup yang berisikan Usopp, Franky, Lilith, dan juga York. Usopp terkejut saat mengetahui Lilith yang membawa senapan gelembung. Lilith menjelaskan jika senapan itu dapat mengeluarkan gelembung yang dapat memantulkan apapun. Franky menyimpulkan jika senjata milik Lilith dapat memantulkan serangan apapun. Yap, sepertinya senjata yang sedang mereka bicarakan adalah Bubble Shield, kemampuan unik yang digunakan oleh pasifista generasi baru Mark III. Jika kalian sadari, kemampuan Bubble Shield yang dapat memantulkan serangan apapun sangat mirip dengan sifat karet. Apakah kalian ingat saat Luffy dalam wujud Nikanya dapat memantulkan serangan Bolo Breath milik Kaido? Senjata Bubble Shield sangat mirip seperti kemampuan Nika yang dapat memantulkan serangan apapun dengan membuat area sekitarnya menjadi karet. Vegapunk sangat mengetahui sosok dan kekuatan Nika dari literatur kuno yang dia baca. Apakah senjata Bubble Shield terinspirasi dari kemampuan Sun God Nika? Dan Vegapunk dengan jeniusnya menggunakan wujud gelembung agar perisai tersebut dapat dibentuk menjadi wujud yang lebih beragam. Namun hal yang menariknya adalah senjata tersebut diperlihatkan pada grupnya Usopp. Apakah hal ini sebuah clue jika nantinya Usopp akan mendapatkan senjata Bubble Shield milik Dr. Vegapunk? Jika berbicara mengenai tembak-menembak, Usopp lah ahlinya. Selain itu, pada One Piece Chapter 1065, Usopp sempat berbohong jika dia juga adalah sosok Vegapunk. Menarik lah. Akan sangat epik jika Usopp mendapatkan senjata tersebut karena kekuatannya bisa dikatakan setara dengan kemampuan karet dari Sun God Nika. Franky kembali berteriak-teriak mencari Dr. Vegapunk, sedangkan York terlihat menguap karena mengantuk. Grup tersebut melihat bekas ledakan yang baru terjadi di Menara C. Usopp pun melihat ada sosok yang terkapar di dalam asap tersebut. Usopp lalu berlari dan menemukan Pythagoras. Dia mencoba membangunkannya. Namun Usopp baru sadar jika kepala Pythagoras sudah hilang dari badannya. Franky menyimpulkan jika kepalanya sudah meledak, bersama dengan ledakan yang tadi sempat didengar oleh Franky. Usopp menyadari ada sosok yang mendekat, dan dia sudah siap menembaknya dengan ketapel. Namun sosok itu ternyata adalah kepala dari Pythagoras. Lilith langsung bertanya pada Pythagoras apakah ledakan tadi adalah sebuah kecelakaan. Namun dilihat dari keadaannya, Lilith memperkirakan jika hal ini merupakan serangan dari musuh. Pythagoras selalu berkata jika semua yang barusan terjadi padanya terasa sangat tidak mungkin. Namun penglihatannya sendiri tak mungkin mempermainkannya. Lilith meminta Pythagoras mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Pythagoras malah menjawab jika mereka para Vegapunk sepertinya sudah membuat miskalkulasi yang besar. Mendengar hal itu, Lilith semakin penasaran. Akan tetapi Pythagoras kini malah mencari di mana keberadaan dari York. Ternyata York sedang mengelus-elus Snake. York tak percaya Snake berada di tempat ini karena Edison telah memerintahkan para Seraphim untuk berhenti beroperasi dan mereka seharusnya ada di luar. Dari kejauhan, Pythagoras meminta York untuk tidak mendekati Snake.
Namun semuanya sudah terlambat. Snake mengeluarkan teknik Mero dan York pun berubah menjadi batu karena dia tak kuasa melihat keimutan dari Snake. Lilith dan Usopp terkejut melihat kejadian tersebut. Lilith kemudian memerintahkan Snake untuk berhenti, dan Lilith tidak tahu kenapa dia bisa bergerak sendiri. Snake tanpa basa-basi langsung menembakkan laser ke arah mereka, dan tembakan itu menyebabkan jembatannya menjadi hancur. Walhasil grup Franky terjatuh ke lantai bawah. Lilith merasa ada yang aneh pada Snake. Dia tak mau mengikuti perintahnya padahal dia adalah salah satu Vegapunk. Pythagoras juga membenarkan pernyataan Lilith. Sepertinya Pythagoras juga sudah memerintahkan Snake, namun tak dipatuhi olehnya. Lilith dan Franky berhasil mendarat dengan mulus menggunakan jet yang ada di sepatu dom mereka. Pythagoras berada di pundak Lilith sedangkan Usopp mendarat menggunakan kepalanya. Franky langsung menatap ke arah Snake dengan kesal. Dia bertanya kenapa Snake menyerang mereka dan meminta izin apakah dia boleh melawannya. Snake hanya terdiam sambil menatap ke arah grup Franky. Di sisi lain Lilith mencoba untuk menelpon Sokka. Namun mereka tak bisa menghubunginya karena sinyalnya menghilang. Franky pun terkejut saat mengetahui hal tersebut. Semua hal tersebut membuat Lilith menjadi sangat marah. Dia sadar jika mereka tak akan bisa melawan para Seraphim karena para Vegapunk menciptakan Seraphim untuk menjadi manusia terkuat. Snake hanya tersenyum saat mendengar pernyataan dari Lilith tersebut. Scene kemudian kembali berpindah ke ruang kontrol. Zoro memanggil Luffy karena dia membutuhkan bantuannya. Luffy dan Sokka langsung berlari keluar dari ruang monitor. Mereka berdua terkejut saat melihat S-Bear dan S-Hawk ada di dalam ruang kontrol. Sokka langsung memerintahkan para Seraphim untuk berhenti menyerang. Dan dia bertanya siapakah yang memerintahkan mereka. Zoro sedikit lega dan berharap para Seraphim akan berhenti menyerang, karena sebelumnya para Seraphim mencoba untuk menyerang para CP0. Zoro menambahkan jika mereka membiarkan para CP0 terbunuh dalam keadaan tak berdaya, maka itu akan sangat memalukan. Namun S-Bear dan S-Hawk malah menembakkan laser beam ke arah grup Luffy. Luffy dan Zoro berhasil menghindar dengan membawa Sokka, Lucci, dan juga Kaku. Sokka lalu menjelaskan jika para Seraphim tak mengikuti perintahnya. Itu artinya yang memerintah mereka adalah Vegapunk juga. Jika semua kejadian ini dihubungkan, pertama, jaringan komunikasi yang terputus. Kedua, mereka terperangkap di dalam barrier. Itu artinya ada seseorang yang ingin membunuh mereka semua. Semuanya kaget saat mendengar pernyataan Sokka, termasuk Lucci dan Kaku, yang ternyata sudah terbangun. Kaku dan Lucci yang menyadari jika para Seraphim pasti tidak main-main. Mereka mencoba bernegosiasi dengan Luffy dan Zoro. Lucci dan Kaku berkata jika mereka harus mengesampingkan rivalitas mereka untuk saat ini. Kaku dan Lucci menawarkan untuk bekerja sama, serta meminta Luffy dan Zoro untuk melepaskan borgol batu laut mereka, karena Lucci dan Kaku akan lebih berguna tanpa borgol tersebut. Mendengar permintaan tersebut malah membuat Luffy dan Zoro memasang muka jelek. Kaku dan Lucci pun terkejut saat mereka malah merasa jijik dengan tawaran itu. Yap, seperti apa yang dikatakan oleh Sokka, para Seraphim diperintahkan oleh salah satu dari Vegapunk. Pasalnya dia tak bisa memerintahkan Seraphim untuk berhenti membuat kekacauan. Hal itu terjadi karena peringkat otoritas yang sama tak bisa membatalkan perintah yang diberikan pada para Seraphim. Dan hanya yang terakhir memberikan perintah pada Seraphim lah yang dapat membatalkannya. Pada chapter kali ini diperlihatkan Sokka, Lilith, York, dan Pythagoras tak bisa memberikan perintah pada para Seraphim. Itu artinya bukan merekalah pengkhianatnya. Sehingga hanya tersisa dua kloningan Vegapunk lagi yang belum diperlihatkan memberikan perintah pada Seraphim, yaitu Atlas dan Edison. Apakah di antara mereka berdua lah pengkhianatnya? Atau jangan-jangan Vegapunk asli lah yang memerintahkan para Seraphim? Jika kalian perhatikan lebih seksama pada chapter kali ini, para Seraphim hanya terfokus untuk menyerang para anggota CP0 dan kloningan Vegapunk saja. Pythagoras sudah dapat dipastikan diserang oleh Snake, lalu York juga diserang oleh Snake. Kemudian Snake kembali menyerang ketika Lilith memerintahkannya untuk berhenti. Lalu saat Franky menatap ke arah Snake, dia tak menyerangnya. Dan kemudian saat S-Hawk serta S-Bear berada di ruang kontrol, Zoro berkata jika mereka berusaha menyerang CP0. Dan mereka kembali menyerang ketika Sokka muncul dengan tujuan untuk memberhentikan mereka. Apakah program yang sedang dijalankan oleh Seraphim adalah untuk membunuh anggota CP0?
serta cloningan Vegapunk saja. Dan bajak laut topi jerami harus dibiarkan tetap hidup. Jika benar begitu, maka Vegapunk aslilah yang memerintahkan para Seraphim. Vegapunk asli menyadari jika ada salah satu satelitnya yang mencoba untuk berkhianat. Yap, dia menyadari adanya pengkhianat ketika Frontier Dome yang tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dan walhasil, Vegapunk membuat permainan kematian tersebut. Nah, berbicara mengenai permainan kematian ini, siapakah kira-kira siluet yang menghancurkan Denden Mushi di Menara C? Jika kita lihat siluetnya, sosok tersebut sepertinya menggunakan penutup kepala. Sepertinya sosok itu merupakan salah satu sosok Seraphim. Seraphim merupakan cloningan yang dibuat oleh Vegapunk berdasarkan para mantan Shichibukai sebelum time skip, dengan bentuk anak-anak dari sang Shichibukai. Berbicara mengenai mantan Shichibukai era sebelum time skip, tak afdol rasanya jika kita tak menyinggung sosok Kurohige. Saat masih kecil, Kurohige menggunakan topi dan rambutnya pun keriting, di mana sangat mirip dengan sosok siluet yang muncul di Menara C. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar jika sosok itu adalah Seraphim Teach? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya nakama. Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1075. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.